Yang pertama, mungkin boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Didi Junaidi, saya staf upacara pengembangan sektor keramik di bidang pengadministrasi pelatihan umum. Baik, Pak Jujun, saya mau bertanya nih. Yang pertama mengenai tentang apa sih bahan yang dipakai untuk keramik ini? Apa sih yang digunakan bahan karena keramik ini? Sebelum kita melihat menjelaskan tentang bahan sesuai dengan bentuk keramik pleret, tak kenal tak sayang, tak lihat tak tahu, tak coba tak merasakan. Keramik itu adalah bahasa ilmiah, bahasa akademis, dan bahasa ini keramik adalah versi PTB, seni membentuk dengan tanah liat dan bata. Keramik di sini ada 3 kategori, keramik bakaran benang, minyak, dan bakaran tinggi. Nah, kaitannya dengan bahan baku yang digunakan untuk keramik apapun, yaitu tanah liat. Tanah liat di sini tanah yang sudah diolah. Ada jenis beberapa tanah liat, salah satunya ada tanah liat earthenware, ada tanah liat stoneware, dan ada tanah liat earthenware. Mungkin untuk yang kedua nih, apa sih peralatan yang dipakai untuk membuat kerajinan tersebut? Peralatan yang dibuat untuk pembuatan keramik ada 2 cara. Satu, teknik putar. Alat putar berarti alat putar pun ada 2 cara, putaran kaki dan putaran tangan. Kedua, ada alat casting atau molding, presan atau cetakan. Yang kedua dari gipsun dan logam. Baik, oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih, untuk bagaimana sih distribusi untuk kerajinan yang ada di sini? Untuk distribusi kerajinan yang ada di Pleret, karena di sini ada wadah, ada lembaga, ada kelompok, itu ada melalui secara pribadi langsung ke konsumen, ada ditampung melalui lembaga, ada ditampung melalui kelompok. Salah satunya ditampung oleh kelompok, kita dibantu untuk pemasaran, untuk mendistribusikan ke tempat-tempat baik lokal untuk ekspor juga. Nah, salah satunya keramik yang ada di Pleret ini, pasar yang ditempuh adalah pasar lokal dan global. Oke, untuk pemasaran nih Pak, untuk harga dari kerajinan di sini tuh berapa sih harganya? Kisaran harga yang namanya keramik itu nggak bisa ditentukan kecuali keramik fungsi. Kalau keramik hias kita tergantung daripada konsumen yang suka. Kalau fungsi udah jelas ada ukuran dan ada standarisasi. Dari ukuran A nomor 1 sampai nomor 5, kisaran dari nomor 1 itu adalah kisaran yang sederhana untuk lokal, kisaran 50 sampai 100 ribu. Yang paling kecil kisaran 5 sampai 10 ribu untuk barang fungsi, kecuali hias. Kalau hias bukan dilihat dari besar gede, kecil, atau tapi keunikan daripada histori pembentukan tersebut. Oke, untuk keramik sendiri nih Pak, ada kesulitan tersendiri gak sih mungkin dari cara bahan atau dari cara untuk pembuatan ini seperti itu? Kesulitan yang dihadapi saat ini karena kita masih menggunakan alam. Apabila kendala musim hujan, kita terlambat dari proses pembakaran. Nah, untuk teknologi atau kesulitan daripada alat dan bentuk itu kita relatif dibilang tidak terlalu signifikan. Tapi untuk regenerasi kami masih kesulitan. Itu aja yang dihadapi oleh rekan-rekan para pengrajin.
Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Baik, sama-sama, mudah-mudahan dengan adanya edukasi, karena BPTD ini adalah pusat informasi pelayanan dan promosi. Ya, walaupun notabene ada di Kecamatan Beler, tapi seluruhnya kabupaten. Informasi tentang dunia perkeramikan dari apapun, teknologi, alur proses, sejarah, pusat informasi dan pelayanannya ada di BPTD Pengembangan Sentra Industri Keramik Pleret di bawah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang berbicara tentang sejarah keramik dan pagarnya udah sejak zaman yang dari sejarahnya. Karena ini keramik pagar ini dari nenek moyang kita sebetulnya saat ini kan seperti itu. Dan untuk berdiri dan berkembangnya keramik pagar di sini tercatat pada tahun 1904. Dari sejak tahun itu sampai sekarang udah berapa ratus tahun kan gitu? Udah ratusan tahun ya. Nah, istimewanya tanah Pleret ini nggak habis-habis sampai saat ini dari sejak tahun itu. Bahkan sebelumnya pada masa penjajahan Belanda kan udah ada yang menguasainya yang bernama Hendrik Deaboa yang menguasai Genteng Glasur dulu di daerah Pleret ini kan. Udah. Jadi ya pokoknya udah ada sejak zaman dulu kala lah intinya ya kalau bicara makanya di sini turunannya turun temurun ternyata gitu turunan dari nenek moyang kita lah tentang sejarah keramik Pleret gitu. Pada masa tanam paksa udah tahun di sini pada penjajahan Jepang pernah dikuasai yang bernama Tuan Putri Kojo. Jadi siapa tahu bisa mengenalnya. Terus setelah merdeka pada tahun 1950 sempat juga wakil presiden pertama ialah Bung Hatta ya telah meresmikan induk keramik di sini kan Yang di pada Gonggol? dekat Gonggol itu pernah diresmikan pada tahun 1950. Bung Hatta wakil presiden pertama udah banyak lah pokoknya. Cuman sedikit banyaknya anak-anak muda generasi sekarang ini banyaknya ke elektronik sih, ya ke HP terus aja, nggak rajinnya agak kurang. Bahkan kalau kerja banyak ke pabrik seperti itu. Tapi alhamdulillah Anjun bertahan. Alhamdulillah Anjun bertahan. Karena Anjun ini banyak otodidak ya, intinya ya belajar tanpa pelatihan sebetulnya, belajar dari kecil pun kan seperti itu. Dan kalau menurut ini kalau mau bisa membentuk tuh minimal 6 bulan belajarnya berturut-turut tuh baru bisa membentuk ya seperti itu baru bisa membentuk bikin apapun apa seperti itu 6 bulan kurang lebih 6 bulan harus karena warga masyarakat Anjun ini ya kalau yang rajin emang belajar dari kecil dari teknik putar ataupun cetak tuh ya kalau dewasanya ya usaha keramik karena 95% Anjun itu keramik sih industri keramik Tapi emang takaran rendah, menengah dan tinggi gitu kan seperti itu tanah Pleret itu seperti ini luar biasa makanya yang konsumen atau yang pembeli datang ke sini itu suka membawa apa bisa di kan gitu ya seperti itu hasil bakarannya seperti itu jadi barang yang sudah dibakar bisa dibakar kembali atau digilasir lah tidak kayak mangkok gitu kan nah itu artian keramik itu apa seperti itu coba mau tanya nih keramik itu apa jadi tanya ada yang nanya nih, keramik itu apa gitu aja keramik ya. Nah, itu. Yang penting yang dibilang keramik adalah tanah liat yang dibakar itu aja bukan. Itulah menurut saya seperti itu. Gak bakalan jauh lah sama Pak Jujun juga lah. Mungkin apa berbicara juga. Ya.
ya kami track karena takutnya kami berada pada kondisi makanya apa sih lalu macam enggak kok kan lagi di sini. Bapak bertanya sekali-kali, barangkali apa bisa jawab, ya jawab. Kalau enggak ya apa kebelengap, gitu aja udah. Gitu. Tadi berapa menit dia record? 2 menit ya? Tadi Semenitan. Hah? Udah kali tuh. Ya dari MPS apa ya? Gak tahu 4 juga.